Oleh karena itu negara kita itu saat ini pelan-pelan bergeser politiknya menjadi apa? Negara liberal yang kapitalistis, kelompok-kelompok yang fanatik terhadap agama dan bercita-cita menjadikan negeri ini dari agama. Akhirnya hal-hal itu dimusrik-musrikan, disirik-sirikan. Dan orang Jawa itu hebatnya apa? Kalau memberitahu itu tidak ngotot, kamu harus gini, karena nanti kalau gini nanti kamu masuk neraka, ini masuk surga, gini. Tidak seperti itu. Membuat pertunjukan, orang suruh nonton, dipersilakan mau pilih mana. Ari-ari siji inoto wong sak donya asoka ira ya arya niribi gambarano srigati srikandi biyong ira Allahumma lelase. Rahayu yang Rayu, ye. pripun kabare yang Ya, doa restu dari adik-adik dan sahabat semua yang masih sehat, kuat, tegas, tekar, selalu sehat yang ya. selalu sehat. Niki sing nom-nom badhe tanglet kali sing sesepuh Ya, kali yang nggih. Ten Nusantara niki toh yang apalagi di Jawa toh yang pelaku spiritual ini kan kata toh yang dengan berbagai bendera dan berbagai macam ritual yang ya. Ragam jenis laku spiritual di Nusantara itu seperti apa sih yang? Berbicara masalah spiritual, kita harus tahu dulu spiritual itu apa sih? Kata apa sih? Bahasa apa sih? Spiritual itu dari kata-kata bahasa asing, bahasa luar lah ya. Dari kata spirit. Spirit itu artinya jiwa. Ya. Wong Jawa ngarani jiwa, bahasa Indonesia juga jiwa lah. Untuk mengerti dan memahami spiritual, jiwanya itu harus sehat. Syaratnya manusia harus sehat jasmani dan sehat rohani, baru paham spiritual. Kalau masih sehat jasmani, tetapi ilmu pengetahuannya itu masih terpaku, terkunci oleh paradigma lama, misalnya, agama itu benar, tapi umumnya orang-orang yang beragama itu berhenti dalam lembar pertama. Lembar pertama aja sudah gagal paham. Misalnya, hai Adam, jangan kau petik buah kuldi itu karena engkau akan memikul beban dosa. Itu kan mereka kalau ditanya, ini dulu kitabnya kan dari atas langsung jelek itu. Orang tua-tua kalau ditanya seperti itu, ya kasihan yang muda, di atas itu tidak ada pabrik percetakan kok, turun dari atas dua kak sampai aja kalau blekok ya udah blekok liwat loh ya. Nah, dan kitab-kitab itu sebenarnya buatan manusia, semua baik, tapi itu adalah teori politik ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu politik pada waktu itu dipimpin seorang master atau pelopor yang disebut nabi ya. Tahun sekian ada nabi namanya ini, tahun sekian ada nabi namanya ini. Lah, apakah tahun 2000 ini ada nabi? Ada. Siapa namanya? Bung Karno. Yang jadi bagaimana Bung Karno dianggap nabi? Bagaimana ada nabi? Dengan Pancasila di negeri Pancasila, di negeri Indonesia ini, semua agama rukun jadi satu, ya. Baik yang jengking ngadep ke barat, yang ke timur, yang ke utara, ke selatan, ngebong tupo atau sedekap, nggak ada masalah, ya. Itu bukti kan. Sekarang menjadi rukun tanpa Pancasila hancur negeri ini. Oleh karena itu, partai-partai atau kekuatan politik yang bercita-cita untuk mendirikan negara agama di Indonesia, tolong berhenti. Mumpung belum hancur menjadi walang-walang, ya. Karena ini udah hukum Tuhan.
Hukum Tuhan itu pasti real dan sangat rasional. Oleh karena itu, yang itu di perdepoan ini sebenarnya adalah pelan-pelan pengen generasi muda itu gampang belajar tentang Pancasila. Satu, ya, Tuhanan yang kalau yang asli ya, yang asli itu yang asli itu hanya 5K. Nah, ini yang asli tahun 60 ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Dulu ndak sekolah pun, bocah ngarit pun itu hafal. Lah setelah dirubah tahun 74 oleh Orde Baru, kacau. Kelihatannya sama. Dirubah menjadi P4, kelihatannya sama ya. Wong sing rubah profesor kabeh kok. Profesor Nugroho Susanto itu dari tentara. Profesor Daud Yusuf juga dari perguruan tinggi. Dirubah. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsiri Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Loh, itu bangsa Indonesia itu sekarang ini Mas, yang jadi presiden, jadi menteri, jadi direktur, jadi rektor itu sebenarnya tidak pernah belajar Pancasila yang asli. Oleh karena itu negara kita itu saat ini pelan-pelan bergeser politiknya menjadi apa? Negara liberal yang kapitalistis. Kita diberi kebebasan, terserah. Kamu mau itu mau ada spanduk gambarnya, bulan putih, kamu sujudi, kamu doakan, nggak apa-apa, jadi kepercayaan. Kamu mau gini, mau wah merasa menang, haknya ini itu hakmu sebagai manusia, nggak bisa. Negara itu harus tegas. Itu berubah menjadi nomor 3 karena usul Amerika pada waktu itu. Iya kan apa kemanusiaan itu jangan nomor 3, harus nomor 2. Karena apa? Semua kerja pertanian, sekolah segala tujuannya kan untuk manusia. Secara sepintas lalu kelihatannya benar. Tapi Amerika lupa. Bunyinya kitab suci itu apa? Hai manusia, engkau kuciptakan di muka bumi satu sama lain untuk saling mengenal. Jadi kita itu diciptakan untuk saling kenal. Dan Adam itu tidak satu. Adam itu ada 5. Setiap Adam dikasih benua. Orang hitam kasih Adam hitam, ya. Benuanya di Afrika. Orang kulit kuning dikasih Adam 1 di benua utara, namanya Julaihud, ya. Orang kulit keriting atau dikasih benua namanya Australia, ya. Sekarang aborigin itu ya. Itu juga dikasih Adam. Nah, kita bangsa Indonesia juga si Adam. Siapa Adam kita? Ki Lurah Bodronoyo atau Semar. Loh, itu kan wayang kulit. Wayang kulit itu kitab sucinya orang Jawa. Kitab suci, teori politik, teori ekonomi, teori kemanusiaan, teori alam semesta. Itu ada di situ semua. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang fanatik terhadap agama dan bercita-cita menjadikan negeri ini dari agama, akhirnya hal-hal itu dimusyrik-musyrikkan, disirik-sirikan. Sampai sekarang tuh di desa itu jarang sekali ada pertunjukan wayang ya. Padahal sekali pertunjukan wayang kulit kaum Marhen itu yang jual mulai bakul kacang, ya tukang ojek, tukang parkir dapat duit semua. Dan orang Jawa itu hebatnya apa? Kalau memberitahu itu tidak ngotot, kamu harus gini karena nanti kalau gini nanti kamu masuk neraka. Ini masuk surga gini. Tidak seperti itu. Membuat pertunjukan, orang suruh nonton, hibur, silakan mau pilih mana. Mau pilih seperti Rahwono, mau pilih seperti Dosomoko, mau pilih seperti Puntadewa, Arjuna atau apa. Disitulah hebatnya. Dan ini semula berasal 1500 tahun Masehi ada di lereng Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah gunung purba, gunung misterius yang pada waktu itu ada Kidung Agung. Kidung itu adalah tembang, sabdo seperti punya adik-adik, Agung itu besar. Artinya Gunung Arjuna itulah yang menceritakan asal mulanya terjadinya alam semesta dan lain sebagainya. Nah, ini kan semua
bangsa kita tahu tentang ini ya. Tapi ini mereka tidak paham ya. Di sini beringin. Beringin itu lambang kebangsaan. Kebangsaan itu lambangnya beringin. Tapi lambang ini pernah diselewengkan prakteknya di zaman pemerintahan Orde Baru, terus terang aja ya. Kenapa kok negara itu harus seperti beringin? Pohon beringin itu pohonnya besar. Dan di situ buahnya itu kecil-kecil gitu. Jadi kalau anak-anak kita belajar di bawah pohon beringin, mesti ngantuk cekluk gitu. Karena dia menyerap zat asam arang, lalu mengeluarkan zat asam yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, artinya apa sih? Negara itu, rakyatnya itu tidur sehari-hari tidak boleh, harus kelaparan hidup. Supaya bertegal isi tidak boleh. Negara sugih yang ini kok hidupnya seperti itu tidak boleh. Itu tugas negara. Tugas negara itu adalah ngayomi, melindungi rakyat supaya antem, ayem, tentrem, gemah, ripah. Nah, ini banteng. Banteng itu lambang kerakyatan ya. Kenapa kok banteng? Kok enggak gajah yang dasi gede? Kok enggak buajo yang ini yang kuat? Kok enggak harimau yang tegar gitu ya? Banteng itu hidupnya itu apa ya? Hebat sekali, rukun guyup. Bangsa Indonesia itu menirukan hidupnya banteng ini. Kalau adik-adik ke Alas Purwo, di situ ada ribuan banteng. Kalau jam 5 pagi itu pergi ke padang rumput, jam 5 pagi itu ke padang rumput gini ya, ribuan. Anehnya dari ribuan banteng itu dijaga oleh satgas, ya, dijaga oleh satgas. Di depan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, belakang satu. Satgas itu banteng yang muda-muda. Anehnya dek, waktu menjaga itu tidak ada yang ikut makan rumput loh, aneh loh. Karena apa? Melindungi yang di dalam. Yang di dalam ada bebeknya, ada ibunya, ada bapaknya, ada pakliknya, ada adiknya. Dilindungi. Kalau ada binatang yang lorek-lorek seperti itu, gambar macan itu, dikejar sampai mati. Nah, tetapi kalau sudah tua, sudah mungkin seumur kakek ini ya, sudah malu. Di rumah marah-marah terus, jadi malu. Kalau saya ngatur terus yang muda-muda nanti kreativitasnya bagaimana, kemerdekaannya bagaimana. Pergi meninggalkan diri dari lingkungan keluarga, mencari teman-temannya yang mati di hutan. Terus di hutan itu di tengah-tengah ada tumpuan kerangka-kerangka banteng numpuk. Dia tahu, dia langsung duduk dobrok di situ. Sengaja tidak makan, tidak minum supaya mati seperti kawan-kawannya. Itulah yang disebut banteng mati ngorak. Apa ndak hebat gitu. Lah kok sekarang orang tua itu masih rebutan ini, rebutan itu. Memalukan sebagai orang hidup. Makanya lalu yang kedua, ini kebangsaan itu tadi sudah saya jelaskan. Lalu kemanusiaan. Kenapa Pancasila itu kok sangat gandrung dengan kemanusiaan? Dan ini pernah dipidatokan Bung Karno 30 September di PBB. Bung Karno pidato di PBB, we have the 5 principle of Indonesia, belief of God, nationalism, democratic and social justice. Waduh, mendapat tepuk tangan yang gemuruh. Nah, Bung Karno sadar kalau manusia seluruh dunia itu sama, nggak ada negro, nggak ada Cina, nggak ada Burijik, nggak ada merah, nggak ada putih, semua sama. Hanya kulitnya aja yang lain karena pengaruh geografis dan alam itu loh. Digambarkan seperti ini. Setiap manusia mesti punya, ini karangan saya sendiri di kitab suci tidak ada. Ini yang licip-licip di tengah di luar ini adalah angen-angen ya. Angen-angen itu membungkus tubuh. Tubuh itu dikatakan manusia karena masih hidup, karena bisa menghirup udara, masih punya daging yang terbuat dari tanah, masih tegak karena tulangnya terbuat dari air, dan masih dinamis karena darahnya terbuat dari api. Nah, di tengah-tengah itu adalah warna emas, ini Tuhan. Ya, semua manusia isinya ini sama, entah negro, entah putih, entah kuning, entah anu. Jadi tidak ada alasan kita membenci satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Ini dari kemanusiaan tadi itu.
Ini dan ini kalau diceritakan di tingkat SD pun gampang kan nompo ki gampang. Langsung masuk darah daging. Ya gitu kan kurikulum Jawa kabel kentuk gitu ya. Nah, ini jalannya mati yang sempurna. Jalannya mati yang sempurna. Coba ini gambarnya sudah saya rubah menjadi dikatakan manusia karena masih bisa bernapas ya. Bernapas. Ya, kalau sudah nggak bisa bernapas namanya mayit. Nah, kalau kelakuannya baik disebut almarhum atau mendiang ya. Kalau kelakuannya jelek itu buatan sopo itu gitu ya. Gitu ya. Ini daging ya. Ini api dan menjadi darah tadi itu, ini menjadi tulang dari air, ini Tuhan itu di tengah ya. Jadi kalau sudah mati, baik itu ibu, bapak, mbah buyut, mbah putri atau ponaan, cara berdoa jangan keliru. Ya Allah, Allah itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Oro irogo iro isono, ari ari ireyo iro isono, ari ari siji ino towong sak dunyo, asoka iro he aryo niribi gamberanom, srikati srikadi biyong iro, Allahumma lelase. Dan Allah itu bisa diterangkan secara rasional dan ilmiah. Itu harus. Kita hidup di milenium ketiga, katanya ada Allah, katanya enggak. Cara disertasi S3 saya itu mengilmiahkan Tuhan, merasionalkan Tuhan. Bukunya hanya tipis, mendapat penghargaan saya dari Vatikan, matur nuwun. Nah, jadi kalau mengantar orang ke pemakaman ya, ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, atas perkenanmu, perkenankan hamba mengembalikan dengan hormat jasmani, titik-titik namanya siapa, kembali kepada yang terhormat tanah, kembali kepada yang terhormat api, kembali yang terhormat air, ya, dan semoga roh suci menyatu di istanamu. Di mana istana Tuhan itu? Di matahari, dek. Srengenge itu kumpulan roh suci, ya, ditulis srengenge S R nge gitu, ngongo, ngo. Es ki pinanggih urip ing pati, artinya matahari itu mempengaruhi hidup dan kematian. Buktinya apa? Rumput, pohon-pohon itu tidak dapat sinar matahari, mati, dek. Ya. Rumput misalnya 1 meter, sama tutupi dengan gelabak atau karta atau mesti mati semua karena dapat sinar matahari. Oleh karena itu di zaman Mojopahit kita itu ya apa yang disembah? Yang disembah itu sinar matahari. Disebut cakra mandala. Sekarang sering seperti ini. Sebenarnya kan begini. Nah, justru penerus Mojopahit itu siapa? Jepang. Jepang itu penerus Mojopahit, dek. Penerus Mojopahit. Karena lambangnya percaya kepada Pangeran Hiro itu tuh keturunan Dewa Matahari. Sebenarnya bukan seringnya keturunan orang Mojopahit. Itu loh, ini real ini. Karena negara kita dulu pernah ibu kotanya itu di daratan Cina. Ya, di daratan Cina kalau menyebut kota asalnya itu Cilepoce. Cilepoce, kita menyebut sana Kambaluk gitu ya. Sana menyebut kita Cilepoce. Nah, karena ibu kotanya di daratan Cina, batasnya Sungai Huanglo, kostrat-kostratnya ditaruh di pulau-pulau sebelah timur. Timurnya Jepang lihat pulau-pulau timurnya daratan Cina. Makanya Jepang tuh pinter samurai, pinter judo, pinter gelut, pinter ini. Ya karena tentara semua dulu. Gitu. Sejarahnya ya. Iya gitu. Ini kitab suci 1 kontainer dengan ilmu politik 1 kontainer, saya ringkes jadi 1 lembar. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Gitu. Di sini saya terangkan Sang Maha Esa. Artinya Tuhan itu 1. Jangan seperti sekarang, semua punya Tuhan sendiri-sendiri, ini punya sendiri. Kalau mati itu tidak ditanya agamamu apa, kelakuanmu bagaimana. Kalau mati itu ditanya itu. Bukan kok mati ditanya, hei gue mati, agamamu apa waktu hidup?
Islam Tuhan, Muhammadiyah, PNU, FPI, HPI, PTI, begini, tidak ada itu. Nasrani Tuhan, Katolik apa Kristen, apa Batak Mulia apa Jawi Wetan, tidak ada. Iya, iya, Yang bertanya itu adalah otak kita iya. pada waktu hidup tuh masih merekam kelakuan kita waktu hidup. Jadi sekarang ini kalau yang ini karena sadar dengan itu, daripada hidup bertele-tele beragama enak menjadi bertuhan. Loh kenapa? Loh hidup bertuhan itu ya? Iya. Loh lah kamu belajar agama itu bagaimana? Tujuannya semua agama itu supaya kita menjadi bertuhan. Kalau sudah bertuhan itu hukumnya apa sih? Cinta kasih. Iya. Kepada semua saja, kepada cacing, kepada ini, kepada ini. Hanya karena kita manusia diberi tangan dan otak untuk berpikir. Misalnya kita digigit nyamuk, kalau kita biarkan ini ya umat Tuhan, ya jangan. Kita diberi tangan dan pikiran untuk ya kalau nyamuknya enggak malaria, kalau malaria kan Iya. gawat ya, itu jadi itu. Nah ini tapi hidup ini ada yang bahan bakunya dari 5, dari air, api, udara dan tanah. Ada kehidupan yang bahan bakunya hanya 2, Apa itu ya? yaitu dari api dan udara, yaitu bangsanya malaikat. Karena pada waktu bumi tercipta itu harus dijaga oleh para utusan Tuhan yang di gaib ya. Ya karena gaib itu jujur ya. Sebut malaikat karena terbuat dari api dan udara saja. Ya. Tapi karena malaikat itu bisa berpikir, iri juga dengan manusia loh. Manusia kok bisa buat HP, kok bisa ngomong-ngomong, kok bisa buat gambar bergerak, kok bisa gini-gini. Akhirnya ini mengganggu manusia. Loh, manusia kok bisa buat kerajaan kaya raya gini kan, kok gini-gini nih. Akhirnya mengganggu manusia lah. Manusia yang terganggu oleh jin yang ingkar tadi itu, malaikat yang ingkar tadi itu, keberaniannya kecil, kesuciannya kecil, tapi cita-cita pengen kaya raya, pengen dinastinya terus berkembang, dan pengen mempunyai harta kekayaan yang sebanyaknya menjadi begini ini bentuknya. Nah, ini dianut oleh apa? Dianut oleh kapitalis dan ateis. Ini dianut oleh kapitalis. Kapitalis itu adalah orang yang hanya uang yang mampu menolong segala-galanya, menguasai dunia bila perlu. Nah, ateis karena ini bergerak, ateis juga begitu. Ateis itu orang yang tidak percaya dengan gaib, ya. Kalau gaib pokoknya orang pakai pikiran bekerja ya sugih gitu loh. Karena yang satu ini bertentangan dengan ini, akhirnya dua-duanya itu karena hidup dalam politik mesti membentuk kekuatan yang namanya persenjataan. Membuat nuklir, membuat bom, membuat kalau sudah membuat bom dan nuklir, yang ada apa clash kan, perang kan, seperti sekarang di Israel, ya, bom-boman, waduh kayak gitu filmnya itu. Nah, ini apa? Ini ada mengalahkan segala cara, akhirnya kehancuran setan.